bukan barangnya. Jadi, bukan membeli sebuah barang aslinya, tapi yang kita tradingkan adalah Halo Astronachers, Indri di sini. Kembali lagi di channel Astronaci for You. Video kali ini untuk semula pemula. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang forex, indeks, dan komoditi dan bagaimana cara perdagangannya. Oke, sebelum itu teman-teman boleh nanti subscribe, komen, share, dan like video ini ya, biar kita makin semangat bikin videonya. Kembali lagi ke materi, kita jangan bayangin ini adalah perdagangan konvensional. Teman-teman harus kosongkan apa yang teman-teman dengar sebelumnya, analogi-analoginya. Kita di sini berbisnis di tempat yang baru gitu. Jadi teman-teman jangan coba-coba analogikan dulu, tapi coba serap dulu ilmunya, apa itu forex, apa itu komoditi, dan apa itu indeks, dan bagaimana cara perdagangannya, daripada mencoba-coba mencari-cari ini kayak apa sih, mungkin ini kayak ini ya, atau ini kayak itu, kayak gitu. Jadi teman-teman harus mulai dari awal. Nah, kalau forex sendiri adalah foreign exchange atau nilai mata uang asing. Yang kita tradingkan adalah nilai tukarnya. Contohnya, kita ambil ya di mata uang dunia yang paling sering ditradingkan. Di negara-negara ada yang namanya Canadian dollar, ada GBP, ada euro, ada JPY, ada AUD atau Australian dollar, ada NZD, ada CHF, ada USD. Nah, ini tuh mereka dipasang-pasangkan gitu. Nah, pemasangannya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini adalah mata uang utama. Jadi di forex dibagi menjadi dua, ada mata uang utama, ada cross trade. Jadi bukan mata uang utama. Kalau misalnya yang ada USD-nya, kayak euro USD berpasangan, itu namanya mata uang utama. Jadi kita mentradingkan harga mata uang euro terhadap US dollar gitu. Jadi kalau misalnya harganya naik nih, itu berarti kemungkinan euronya yang naik atau USD-nya yang turun. Terus yang kedua, contoh yang kedua juga ini masih di mata uang utama, ada USD JPY. Yang tadi USD-nya di belakang, yang ini USD-nya di depan. Ini sama-sama mata uang utama karena ada USD-nya. Kalau yang ini nilainya itu USD terhadap harga di mata uang Jepang gitu. Terus yang kedua ada juga yang cross rate atau bukan mata uang utama, yang yaitu misalnya euro GBP. Jadi ini euro terhadap GBP gitu. Terus contoh lain lagi, ada yang namanya AUD CHF. Nah, kalau teman-teman tahu ini dari negara mana, di komen ya teman-teman di bawah, nanti kalau yang benar saya mention di video selanjutnya. Terus ada yang kedua, kita bahas tentang komoditi. Jadi komoditi ini adalah barang asli yang kita tradingkan nilai kontraknya, bukan barangnya. Jadi bukan membeli sebuah barang aslinya, tapi yang kita tradingkan adalah nilai kontraknya. Yang pertama contohnya itu ada yang namanya XAU USD atau gold. Jadi kalau misalnya gold ini dia terhadap USD nanti pergerakannya gitu. Terus yang kedua ada contohnya juga oil. Sebenarnya contohnya masih banyak yang lain seperti silver, jagung, tergantung dari teman-teman mau tradingkannya apanya. Tapi yang perlu diperhatikan, yang kita tradingkan bukan barang aslinya, cuma nilai kontraknya. Jadi sebelum kenapa ada yang namanya nilai kontrak, nanti kita bahas dulu yang namanya indeks ya. Nah, yang ketiga, kita tradingkan juga ada yang namanya indeks. Contohnya itu Dow Jones. Indeks ini adalah harga pergerakan saham di suatu negara. Contohnya ada Dow Jones dari Amerika, terus ada yang namanya Nikkei. Nah, kalau teman-teman tahu juga Nikkei dari negara mana, nanti komen juga ya di bawah. Nah, itu yang kita tradingkan juga harga indeks sahamnya. Gitu. Jadi di sana ada gabungan harga indeks. Kalau misalnya kita boleh
sama-samain ya, indeks itu kayak termometer. Jadi dia adalah pengukur seberapa pergerakan saham di suatu negara tersebut. Kalau misalnya di negara-negara tersebut sahamnya pada turun nih, nanti indeksnya itu biasanya ikut turun. Jadi karena dia ikut dari rata-rata harga saham tersebut. Kalau misalnya lagi pada naik, nah nanti harga indeksnya juga akan naik. Yang kita tradingkan adalah nilai dari indeksnya gitu. Terus kenapa sih bisa ada kontrak, nilai kontrak kita tradingkan? Jadi kalau misalnya dari ceritanya nih, jadi di abad 18 dulu itu ada tani jagung gitu, dulu banyak banget yang rugi karena dia harganya fluktuatif banget. Kalau misalnya gagal panen atau ada hama, semua itu nanti bisa turun tiba-tiba gitu. Nantinya kan jadi harganya itu sangat fluktuatif. Maka dari itu mereka ditetapin deh ada nilai kontrak. Jadi mereka itu sudah beli si jagung beberapa bulan sebelumnya gitu. Jadi ada kontraknya. Nah, itu tadi seperti oil gitu, ada kontraknya. Oke, dari cerita-cerita tadi kan di abad 18 itu di Eropa atau di Amerika ya. Nah, kalau teman-teman mau tradingnya, apakah harus ke sana juga? Kalau sekarang ini kita berterima kasih kepada internet, kita nggak perlu ke sana. Yang penting kita terhubung ke internet, kita bisa, kalau saya sebut, kita bertrading dengan perantaranya. Perantaranya ini namanya liquidity provider. Nah, liquidity provider ini terhubung dengan para broker-broker. Di broker-broker itu kita bisa buka account dan trading lewat broker tersebut. Tapi jangan salah juga, kita juga harus mencari broker yang terbaik dan terpercaya. Nah, untuk gimana cara mencari broker terbaik dan terpercaya, tungguin ya di video-video selanjutnya akan ditayangkan bagaimana sih cara memilih broker yang baik dan terpercaya. Oke, sekian dulu video dari saya tentang forex, indeks, dan komoditi dan bagaimana cara perdagangannya. Tungguin video-video terbaru kita lainnya di selanjutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa.